على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أتوارنا وعلى آله وصحبه يا نور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Apa judi? Allahumma salli ala Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanti daripada karunia-karunia besar daripada Allah yang kada terlihat, tapi yang melihat adalah baginda Muhammad. Apabila yang melihat itu adalah baginda Muhammad dan beliau adalah kita yakini kada pendusta dan beliau ini adalah membawa wahyu daripada Allah, kada mungkin beliau berdusta dan perkataannya pun itu pasti di dalam hati setiap orang yang cinta lawan beliau pasti tertanam di dalam yang cinta kepada beliau itu pasti terjadi. Jadi apapun yang terjadi di majelis ta'lim atau ketika kita membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun ketika kita mengenang daripada riwayat orang-orang saleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah taala turun. Ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hujannya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia aja tapi di dalam kubur, bukan di dalam kubur aja tapi di padang mahsyar, bukan di padang mahsyar aja tapi mudah-mudahan rahmat itu akan menggiring kaki kita sedikit demi sedikit sampai kita menuju kepada syurganya Allah. Kaki kanan dan kaki kiri kita menginjak syurganya Allah dengan kita, mudah-mudahan dengan kita berkat kita menginjakkan kaki kita di majlis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis yang emang sudah dijanjikan oleh baginda Muhammad, kebun syurganya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami menginjak kebun syurga Engkau yang di dunia, ya Allah, mudah-mudahan kaki kita kiri dan kanan sebelah aja belum lagi takutan ngopi nanti jungkang, tapi yang punya kedua-duanya, nah itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kedua-duanya batis kita masuk ke dalam syurganya Allah. Dan yang paling terpenting, masuk ke dalam syurganya Allah hendak melihat keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Al-isim ala musamma, isim itu atas apa yang dinamai. Majlis Sayyidina Muhammad, apabila tempat majlis itu adalah majlis Sayyidina Muhammad, berarti insyaallah kita berniat mudah-mudahan kita semajlis jua lawan Sayyidina Muhammad. Di dunia semajlis, di dalam kubur semajlis, di akhirat semajlis lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kita harus melewati adab yang sempurna kepada guru-guru kita, guru-guru kita yang emang menyampaikan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi waliullah jika menjuh dia yang Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Wali kutub di dalam Madinatir Rasul. Adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau suka berkhidmah, membantu kepada sekalian orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan orang yang khawas.
Mudah-mudahan kita dapat berkah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu As-Samman Al-Madani itu selalu di dalam zikrullah. Ini berat. Emang orang para aulia Allah Ta'ala itu orang yang dekat lawan Allah. Orang itu bertetal dekat lawan Allah, berarti sesuatu apapun yang dekat lawan inya kadang melupakan inya lawan Allah. Sedekat apapun sesuatu yang inya dekat dengan inya kadang melupakan yang paling dekat. Ini baju ini dekat lawan Allah, parak lawan kita Allah. Tapi baju ini kadang melupakan ketika kita memakai, ketika kita memacul itu dalam keadaan zikrullah. Makanya dilajari sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad. Naik mobil, parak lawan kita ketika naik mobil. Tapi ada yang lebih parak, yang memberi nikmat mobil itu harus diingati. Awak kita ini, nah makanya lebih parak daripada hablul warid. Kenapa garang? Sebenarnya ini yang ada parek lawan kita nih, nah diri kita, bahkan diri kita. Kadusah dulu diri kita, nah kita mulai jauh aja, nah rumah parak lawan kita, kalau lah rumah parak lawan kita. Tapi ketika keparakan rumah itu, apakah rumah itu parak? Parak. Tapi ada yang lebih parak, yang memberi kita nikmat rumah. Parak lagi. Rumah bisa jual bejauh, ya Allah. Nyatanya mana sudah meninggal dunia, karena habis berata nikmat duit. Parak lawan kita ada duit di sangu. Tapi amunnya orang itu sudah inya itu dekat lawan Allah, sesuatu apapun yang dekat lawan inya, sedekat-dekat apapun orang itu lawan inya, kadang melupakan yang paling dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Awaknya seorang, dirinya seorang, dirinya seorang ini paling parak lawan inya, ya dirinya. Sebenarnya kita ini adalah madhar nikmat daripada nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita aja ingat, kada lagi lawan yang memberi nikmat diri ini, nah yang memberi nikmat nafas, yang memberi nikmat mata, yang memberi nikmat pendengaran, yang memberi nikmat segala-galanya nikmat yang ada dalam jiwa raga kita ini, nah siapa yang memberi? Allah. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Jadi jangan sampai kita itu di siang hari kedada mengingat Allah. Pagi yang paling nyaman untuk mengingat Allah adalah sunnahnya baginda Muhammad. Bangun guring diingat akan Sayyidina Muhammad. Bacaan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kadanya bacaan itu aja pang sekedar kata-kata tuh orang kafir jin kau mahapal. Ulang resapi apa maknanya di sana? Zikrullah, ingat Allah sebenarnya. Ya. Batu pulang sembahyang subuh ingat pulang Allahu akbar, ingat pulang. Ya bujul inna salata lidzikri. Sembahyang itu emang umum. Kadanya sekedar Allahu akbar, kata-kata, gerak. Dan itu harus digawi. Jangan kena salah paham, kena kada sembahyangan lagi, karena yang penting ingat lawan Allah, jangan kada mau gawi, tapi ingat akan resapi apa garang makna yang ada di dalam sembahyang. Daripada kalimat Allahu Akbarnya, habis itu kena Fatihahnya, wah masya Allah, itu berataan zikrullah, berataan kadada yang jauh daripada zikrullah. Habis itu pulang waktu duha, disunnahkan Nabi Muhammad pulang sembahyang sunat duha supaya apa gerang? Zikrullah. Ingat lawan Allah di waktu duha, subuh ingat lawan Allah, waktu isyraq disuruh sembahyang disunatakan sunat isyraq ingat lawan Allah pulang, ketika sembahyang duha supaya ingat pulang lawan Allah, kada lawas imbah sembahyang duha akan diingat pulang lawan Allah nih, begawi berjualan, datang pulang waktu duhur, Allahu akbar, sunnah Sayyidina Muhammad adzan mengatakan zikrullah. Ingatlah, kalinya sekedar benyaring-nyaringan kawak itu, kadanya itu intinya, kadanya bagus-bagusan mikrofon, kadanya bagus-bagusan sistem, bagus itu bagus juga, bagus sistemnya, intinya mengolah orang nyaman mengingat Allah.
Amunnya pian ma'amalakan sunnah Sayyidina Muhammad beratan qobliyah ba'diyah 4 rakaat 8 rakaat. Banyak kalau ingat lawan Allah jadinya. Kada lawas kena imbah juhur pulang kena, apalagi kena ada wirid pulang yang sudah diajuran, yang sudah diberi oleh guru-guru kita sudah. Kada lawas kena datang pulang waktu asar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ingat pulang kita lawan Allah. Intinya seluruh sunnah Sayyidina Muhammad, seluruh apapun yang dianjurkan oleh baginda Muhammad daripada zikir, daripada azkar, itu hendak menyuruh orang supaya banyak mengingat Allah yang memberi kita nikmat. Kada lawas kena imbah asar tu pulang, kada ingat pulang lawan Allah imbah sembahyang, datang pulang waktu maghrib. Ya, waktu maghrib kena datang pulang, waktu isya disuruh pulang kena sembahyang witir 11 rakaat. Zikrullah terus, amannya kita ma'amalakan sunnah Sayyidina Muhammad. Tapi kita koler ma'amalakan sunnah Sayyidina Muhammad. Mathalul ladzina yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah mithlul hayy wal mayyit, itu dalam kitab Bukhari. Orang yang dalam keadaan zikrullah dan orang yang kada dalam keadaan zikrullah seperti orang mati dan hidup. Minum akan menjadi hidup. Minum ini maksudnya berpahala apabila kita minum kita dalam keadaan sunnah mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup makna minum. Hidup itu artinya bermanfaat. Bermanfaatnya dunia akhirat. Napa pulang? Makan itu sesuatu yang mubah, yang boleh. Tapi ketika kita makan itu napa? Kita amalkan sunnah baginda Muhammad, hendak makan napa? Baca bismillah atau zikir-zikir sudah yang dianjurkan oleh baginda Muhammad. Supaya apa garang? Ingat lawan Allah. Makna makan itu akan menumbuhkan makna hidup di dalam jiwa raga kita. Apabila orang itu berataan adalah hidup terus, makannya hidup, minumnya hidup, guringnya pun hidup, diamnya pun hidup, berataan hidup, pas inya meninggal dunia tetap inya dalam keadaan zikrullah hidup. Babuhan para aulia Allah tuh kadanya mati bang di dalam kubur. Babuhan nabi-nabi itu kada mati dalam berahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka itu hidup inda rabbihim di sisi Allah yang ini hidup akan inya. Yurzaqun diberi rezeki. Hendak mengambil tisu bismillahirrahmanirrahim. Hidup makna ini akan hidup dengan pahala daripada Allah. Kada sekadar mati. Orang mati itu kada bermanfaat kalau lah. Orang yang hidup tuh paling kada ada manfaatnya. Beda orang yang mati, coba pian diri mati. Gani pangaku jel. Hubungulan ban hampo colinya kau bangun. Orang yang sudah mati itu, ayo gani pangaku. Bahasa simpon. Menyabangun pulang insyaallah bukahan tuh bang, ada batah kada bukahan. Namun orangnya hidup, hidup akan yang paling hidup makna di seluruh alam semesta, yang paling mengenal makna hidup. Bahkan ketika disebutkan nama beliau menjadi hidup, ketika memuji beliau akan menjadi hidup, di seluruh tempat majelis taklim pun akan menjadi hidup dengan aroma-aroma aroma keindahan daripada sosok orang yang emang dihidupkan oleh Allah. Dunia wal akhirat, kehidupannya itu melebihi daripada kehidupan yang lain. Huwa Sayyiduna Muhammad. An-Nabi dzakal arus dzikruhu yuhyin nufus an-nasara wal majus aslamu baina yadayhi. Dzikruhu yuhyin nufus, mengingat baginda Muhammad menghidupkan jiwa yang mati. Sampai bebuhan Nasara wal Yahud akan mendapatkan hakikat kehidupan apabila mengumpati orang yang hidup itu.
Orang yang disebut namanya akan hidup. Orang Nasara, orang Yahud, orang Majusi, dan orang yang kada beriman kepada Allah, amunnya hendak makna hidup itu ada, beriman lawan Allah dan beriman kepada yang menuju akan kita kepada Allah wa Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah ini pun akan menjadi makna kehidupan yang hakiki apabila rumah ini banyak dipenuhi dengan zikrullah. HP ini akan menjadi hidup apabila HP ini menjadi sarana paling banyak. Ya mungkin banyak juga bang HP ini yang tagawin yang kada bagus, terlihat yang kada bagus. Tapi lebih banyak lagi daripada makna menghidupkan apa yang harus dihidupkan. Menghidupkan sunnah baginda man ahya sunnati, dalam riwayat daripada riwayat yang lain man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ada riwayat yang lain man ahya sunnati faqad ahyani, siapa yang menghidupkan sunnahku seakan-akannya menghidupkan aku kembali, ia menyampaikan apa yang aku sampaikan. Ini makna hidup. La ilaha illallah. Orang yang zikrullah, orang yang ingat Allah, orang yang kada ingat lawan Allah, itu seperti orang yang orang yang hidup dan orang yang mati. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita dengan seluruh apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu akan menjadi hidup dengan zikrullah. Kehidupan itu akan benar-benar hidup. Ada juga orang hidup tapi kayak orang mati. Orang jahil kada ilmu tah. Kehidupan itu akan menjadi hidup apabila diiringi dengan zikrullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala memperbanyak zikrullah, ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya Sayyidina Mu'ikam, punya sayang lawan aku hai Mu'ad dari baginda Muhammad. Baca amalan ini nah imbas sembahyang fi kulli duburi inda fi duburi kulli shalah, setiap daripada setelah ikam sembahyang fardu. Nah pembacaannya doanya Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolongi ulun untuk mengingat engkau ya Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husn ibadah itu dengan zikrullah. Ibadah apa aja ketika bersedekah, amunnya hendak maknanya sedekah itu hidup, makna sedekah itu bagus, makna sedekah itu diterima oleh Allah, selangi dengan zikrullah. Bersedekah tenang. Makanya orang bahari itu melajari amunnya kita bersedekah la ilaha illallah, atau membuangnya sesuatu yang di jalan la ilaha illallah, membarasihi rumah la ilaha illallah, bersesimpun la ilaha illallah, berkhidmah la ilaha illallah, di majlis la ilaha illallah, zikrullah. Jangan luput pada la ilaha illallah. Sekali dua kali gak sambat gitu nah. Supaya mengingatkan orang jauh dengan kalimat tauhid. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati, apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nafi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nina siang malam berpindah-pindah. Allah hebatnya sebenarnya alam semesta berpindah, kena siang kena hirang pulang malam. Nina hebatnya kita benar kada tafakkur ya. La ayat itu adalah sebagai ayat li ulil albab, bagi mereka-mereka yang mempunyai akal, orang yang pintar, orang yang cerdas. Lati apa gerang ciri-ciri bubuhan orang yang cerdas? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang selalu zikrullah ketika inya berdiri, ketika inya berduduk, ketika inya berbaring, inya selalu dalam zikrullah. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah.
ada jalannya pulang supaya ingat tuh cepat, ingat itu nyaman. Wa yatafakkaruna fi khalqis sam. Tafakkur itu akan menimbulkan ingat. Tafakkur lah ingat. Tafakkur lawan nikmat, ingat yang memberi nikmat. Tafakkur lawan diri kita nih, nah lemahnya diri kita nih, ingat lawan yang maha kuat. Tafakkur lawan kita nih rezeki kita seini aja, kemampuan kita ingat lawan yang maha sugih yang memberi rezeki. Tafakkur ditakuni orang Mahfudiyai misalnya 1356 dikali 56. Tafakkur seorang mah lambatnya itu jadi menggunakan kalkulator juahan. Coba kan kada pakai kalkulator, nyanyok kepala. Tafakkur ingat, oh Allah yang maha alim, Allah yang maha tahu. Itu Allah. Betul pulang kena diberi Allah Ta'ala garing. Oh aku ini lemah panah, Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. La ilaha qadusah yang matematika tadi yang di hadapan mata nih, nah ini bulu mata nih berapa lah hitung. Qadusah yang jauh-jauh yang di hadapan mata nih, nah ini bulu mata nih Bapak hitungnya ngasih. Bungolnya berarti yang alim itu hanya Allah. Nah ingatkan kita lawan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal beliau itu selalu ingat lawan Allah itu. Kita nih terpaling hal adalah hal keadaan kita itu selalu lupa lawan zikrullah. Itu kita lah. Nah, ini Syekh Saman hal keadaan beliau selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Siangnya ingat lawan Allah, kita siangnya HP, malamnya HP. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kada hendak guring itu istighfar dulu. Ingat lawan Allah tuh. Ketika hendak guring astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pintu taubat itu dibuka siang dan malam. Ketika kita hendak guring astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi diresapi pulang. Jangan baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ulun tersalah na siang tadi na mulai ulun bang mulai subuh tadi na sudah melandau sembahyang subuh. Subuh tadi melandau sudah na mbah tu pulang siang tadi kada tahu ulun pian ya Allah mbah tu pulang zuhur tadi parak asar sembahyangnya pulangan aduh asar tadi pulangan mengunjun kada ingat lagi sudah parak maghrib sudah. Maghribnya kayak itu coba pulangan maghribnya melotet on bini. Udah ibadahnya lah, ibadahnya saya istighfar ya Allah Ta'ala maha pengampun. Astagfirullah hendak guring astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah ulun minta ampun ya Allah. Amunnya Allah Ta'ala melihat kesungguhan kita itu ada kita minta ampun Allah kesungguhan kita. Biar sehari itu 70 kali kita tegui maksiat, ketika Allah melihat kita hendak buju-buju bertaubat karena Allah Ta'ala hilangkan cinta lawan maksiat. Suatu saat kena Allah Ta'ala hilangkan. Ini merasa muyak juga sudah. Apa jurang tuh dulai apa? Julak. Dulak. Kalau julak tadi kan apa? Julak dadane. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi harus ada ingat gitu kan. Siang tuh kan siang tuh bangun guring tuh siang tuh kan. Pokoknya makanya bagus benar lah makanya dirasapi tuh waktu tentang sembahyang 3 kali istighfar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi siang malam tuh ada aja istighfar kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini kada berpikiran lagi nih ngalih nih kisahnya. Zikrullah, ingat lawan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu zikir di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah menaruh cahaya zikir di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah menyukakan dan menjadikan kita bersenang-senang ketika kita berzikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan sesuatu apapun yang kita kerjakan, sesuatu apapun yang dekat lawan kita, sesuatu apapun yang kita terima daripada Allah, kadang melupakan kita lawan yang maha memberi
memberi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku yang membagi-bagi aja dari Sayyidina Muhammad. Ya bujur Sayyidina Muhammad membagi aja. Sayyidina Muhammad ikam hendak makan baca bismillah, ikam hendak ini, aku membagi-bagiakan aja nah apa yang sudah dikaruniai oleh Allah, yang sudah diberitahu oleh Allah. Wallahu yu'ti, Allah kena yang memberi berata. Aku yang membagi-bagi aja Sayyidina Muhammad. Membagi kena Sayyidina Muhammad di majelis taklim hadir jadi Sayyidina Muhammad, dibagi-bagi oleh Sayyidina Muhammad, tinggal kita jalan. Sayyidina Nabi walin Nabi al-Fatihah.